semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, ini kita di mata kuliah fisika kedokteran 1, betul ya? Oke, jadi perkenalkan, saya Aryata Pujitersani, SSI MSI, yang akan mengampu pada mata kuliah fisika kedokteran 1 ini. Ya, oke. Untuk latar belakang sedikit, latar belakang pendidikan saya, jadi saya lulusan sarjana dari S1 Fisika ITB, Teknologi Bandung, dan melanjutkan pendidikan S2 Teknologi Geomedis. Dan saat ini menjadi dosen 4 di Matahari, di 4 Teknik Elektronik, dan juga sebagai asisten di Engineering Elektronik. Oke, jadi untuk semua mata kuliah di jurusan D4 dan Teknologi ini tentunya pasti akan menginginkan capaian lulusan untuk mahasiswanya ya. Nah, untuk mata kuliah fisika kedokteran ini spesifik untuk di poin capaian pembelajaran lulusan 3 dan 4. Yaitu untuk capaian 3 adalah diharapkan lulusan dari D4 Teknik Elektronik ini dengan mempelajari fisika kedokteran akan dapat menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan elektronika dan kelistrikan secara umum. Ya. Lalu termasuk juga capaian yang ingin dicapai untuk lulusannya pada kuliah fisika kedokteran ini, yaitu pada CPL 4, yaitu untuk diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan teknologi elektronik. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah khusus fisika kedokteran ini ada 3 yang kita coba capai. Yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan implementasi khususnya ilmu fisika. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, ini untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, serta dapat terukur. Dan yang ketiga, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK dari mata kuliah fisika kedokteran ini, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami teori muatan dan teori atom serta sifat kelistrikannya. Dan berikutnya, mahasiswa juga dapat memahami kuat medan listrik berdasarkan gaya Coulomb. Nah, ini spesifik untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini, yaitu mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep dasar dari muatan listrik dan interaksinya. Kemudian berikutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat mampu menghitung nilai besar dan arah dari gaya Coulomb atau gaya listrik. Lalu, mahasiswa juga diharapkan dapat menentukan medan dan potensial listrik di berbagai titik, serta dapat memahami aplikasi konsep listrik statis dalam sistem medis. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, materi terkait listrik statis. Oke. Di dalam materi listrik statis ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada terkait teori muatan, yang kedua ada teori atom, yang ketiga ada hukum Coulomb, dan yang terakhir ada medan listrik. Nah, ini peta konsepnya. Jadi dari materi besar listrik statis itu terbagi dari sub bahasan 4 tadi ya. Ada hukum Coulomb, muatan listrik, medan listrik, dan beda potensial. Nah, muatan listrik ini terbagi menjadi 3 ya, terkait sehubungan dengan muatannya. Untuk muatan listrik positif, muatan listrik negatif, dan muatan listrik netral. Oke, jadi apa itu listrik? Apa itu arus listrik? Apa itu listrik statis? Banyak ya. Dan ini bedanya sedikit-sedikit gitu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bedanya listrik dan listrik arus listrik? Ya. Sebelumnya perkenalkan saya juga. Untuk perbedaan dari arus listrik dan listrik itu terutama kalau arus listrik itu dia lebih ke ada muatan positif dan negatif. Kalau di listrik statis itu hanya muatan elektromagnetik.
Muatan itu positif. Oke, ya tepat sekali ya. Jadi listrik dan arus listrik itu perbedaannya sekali. Listrik adalah aliran partikel bermuatan. Nah, ini tidak spesifik jenis muatan ya, pokoknya partikel bermuatan mengalir itu adalah listrik. Nah, kalau arus listrik itu adalah aliran elektron, spesifik di elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif, betul. Nah, partikel bermuatan ini, jadi tadi ada positif dan negatif, ya. Yang keduanya itu saling berinteraksi ya. Adanya tarik menarik, adanya tolak menolak di antara kedua partikel bermuatan tersebut. Jadi untuk konsep dasar ilmu listrik itu sendiri sebenarnya yang paling utama adalah muatan atau dalam bahasa Inggris specific charge. Nah, dalam ilmu listrik ini akan dijelaskan. Jadi bagaimana muatan itu bertingkah laku, ya, bagaimana interaksinya, dan muatannya termasuk dalam besaran skala. Ada ingat apa itu besaran skala? Dapat dihitung. Bedanya sama, kan ada besaran skala dan besaran vektor. Bedanya skala dan vektor? Vektor memiliki arah. Ya, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Kalau skala hanya dapat dihitung atau hanya memiliki nilai saja. Nah, muatan ini termasuk besaran skala. Jadi dia hanya memiliki nilai. Oke, jadi untuk teori muatan itu sendiri, tadi sudah disebutkan, ada dua jenis muatan, muatan positif dan muatan negatif. Apa nih? Sorry. Oke, jadi ada dua jenis muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Nah, dua muatan sejenis itu interaksinya akan tolak menolak. Ya. Sedangkan untuk dua muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Nah, muatan ini disimbolkan dengan huruf Q kecil atau Q besar. Satuannya adalah kolom atau dilambangkan dengan simbol C besar. Oke, nah muatan sejenis ini dia tidak berarti muatan tersebut identik, ya. Jadi dia itu muatan sejenis artinya adalah muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, tapi tidak identik. Artinya muatannya sama sejenis, tapi besar, massa atau karakternya itu berbeda, ya. Jadi dia dikatakan sejenis jika muatannya sama-sama jenis positif atau negatif, tapi tidak berarti besarnya sama atau massanya sama. Nah, sedangkan muatan berlainan jenis artinya adalah muatan tersebut berbeda, yang satu positif satu negatif atau satunya negatif satunya positif. Dia berbeda jenis muatan. Oke, jadi untuk atom itu ada elektron dan proton. Nah, untuk nilai massa elektron dan proton, elektron itu kan berarti dia atom negatif ya, proton itu positif. Nilai massanya itu adalah suatu nilai tetapan konstanta, jadi memang nilainya segini. Nah, untuk massa elektron itu dinilai 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Sedangkan massa proton itu simbolnya M, T kecil, nilainya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Ya. Pangkatnya minus, jadi dia sangat kecil sekali dan massanya sangat ringan ya. Oke, sekarang kita ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb atau gaya disebut juga sebagai gaya listrik. Ya, jadi di sini diperlihatkan ketika ada dua muatan positif dan negatif, dia akan ada interaksi tarik menarik seperti itu. Ketika sama-sama positif, dia akan tolak menolak. Ketika sama-sama negatif, dia akan tolak menolak. Nah, sebut saja ini adalah Q1 dan Q2, ya. Muatan 1 dan muatan 2. Nah, kedua muatan ini terpisah dengan jarak sejauh R. Ya, R itu adalah simbol untuk besaran jarak dari dua muatan. Nah, kita bisa hitung nilai besar gaya listrik atau gaya Coulomb yang disimbolkan dengan F
itu pada masing-masing muatannya. Nah, jika contohnya untuk muatan positif berikut, kita hitung gaya kolomnya. Nilainya adalah 1/4 Pi epsilon 0, ya, di mana 1/4 Pi epsilon 0 ini adalah nilai konstanta juga, yaitu nilai konstanta K yang besarnya tetap di 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, nilai K ini kemudian dikalikan dengan nilai muatan 1, ya, yang ini kalau dikalikan dengan besaran muatan 2, Q2 per R. R itu adalah jarak dari kedua muatan dikuadratkan. Nah, ini rumus dari menghitung nilai gaya listrik atau gaya kolom. Nah, untuk jarak, seperti yang kita tahu, itu dinyatakan dengan satuan M atau meter. Ini adalah satuan standarnya, ya. Jadi ketika dia tidak dalam satuan meter, itu harus dikonversi dulu menjadi nilai meter. Misalnya jaraknya dalam satuan sentimeter. Nah, ini dijadikan meter. Nah, kalau muatan nilai simbol Siki ini, itu satuannya adalah C atau apa tadi? Kolom. Ya, dan kalau gaya F ini dia satunya adalah NI dari apa? Newton. Nah, kalau gaya listrik ini adalah besaran vektor yang tadi ya definisikan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi gaya total dari satu muatan tersebut adalah jumlah vektor dari gaya-gaya individu yang bekerja pada muatan tersebut. Misalnya ada muatan satu ini sebagai acuan, dia dikelilingi banyak muatan lainnya. Nah, ketika kita mau menghitung gaya dari muatan tersebut, kita bisa hitung gaya total dari interaksi antara muatan ini terhadap muatan lainnya. Gitu. Jadi nanti ada gaya. Misalnya ini muatan A, B, C, D, E, gitu ya. Ini muatan satu. Nanti kita bisa hitung gaya 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Lalu gaya total dari muatan satu ini adalah jumlah dari gaya-gaya tersebut. Jadi kenapa disebutkan gaya listrik ini adalah sebuah vektor? Artinya ketika dia menghitung nilai gaya satu terhadap muatan satu terhadap muatan A, di sini misalnya gaya 1A, itu akan ada nilai besar gaya yang didapatkan dan arah. Gitu. Jadi kalau sama-sama positif, berarti gayanya yang ini akan ke sana. Beneran menolak ya, saling menjauh. Nah, ketika dia gaya muatan satu ini dihitung nilai gayanya terhadap muatan B yang ini negatif, maka akan mendapatkan suatu nilai gaya 1B ya dengan arah ke sini. Gitu. Jadi tadi yang ke sana, di sini, jadi nanti kita akan buat proyeksi pada suku XY gitu, yang sampai ke sana, terus ada nanti ke sini. Nah, nanti semua total gaya vektornya itu mengacu kepada posisi akhirnya. Jadi bayang ya, untuk mencari nilai gaya listrik pada suatu muatan terhadap muatan lain di sekitarnya. Kemudian kita masuk ke medan listrik. Medan listrik atau kita simbolkan dengan huruf E besar. Ini adalah gaya listrik per satuan muatan kino yang dikerahkan pada muatan tersebut. Jadi rumus utamanya adalah ini, ya. E atau medan listrik sama dengan F gaya listrik per satuan muatan atau kino. Nah, jadi di sini ada dua muatan positif dan muatan negatif ya. Nah, di antara muatan ini ada garis-garis yang merupakan garis-garis medan listrik listriknya. Nah, garis-garis medan listrik ini timbul karena adanya keberadaan dari kedua muatan tersebut. Tapi udah dia suatu kayak area aja. Sedangkan nilai gaya yang terbentuk itu karena interaksi dua muatannya. Jadi dia akan tarik menarik ketika yang beda jenis ya nilai gayanya. Kalau medan cuma garis-garis di antaranya aja. Nah, gaya listrik pada sebuah benda yang bermuatan ditimbulkan oleh medan listrik yang diciptakan oleh benda bermuatan lainnya. Jadi ketika satu muatan ada di sini, dia akan menghasilkan garis-garis medan, kemudian si muatan di sini juga ada garis-garis medan di sekitarnya. Nah, garis-garis medan itu kemudian membuat adanya dari masing-masing muatan itu menimbulkan adanya gaya.
Kalau kita analogikan seperti laki-laki dan perempuan ya, misalnya laki-laki ada perempuan cantik, dia akan menimbulkan aura-aura di sekitarnya yang membuat pasangan lawan jenisnya itu ada ketertarikan. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika dia berlawanan jenis dan aura dari wanita tadi itu sebagai ibarat garis medannya. Nah, kemudian rasa tertarik dari lawan jenis itu sebagai gaya tariknya. Kira-kira mirip gitu ya. Oke, nah jadi persamaan untuk nilai gaya dari sini tadi nilai medan didapatkan, nilai medan adalah gaya per muatan. Nah, maka kalau kita bisa pindah muatannya ke atas akan didapatkan persamaan bahwa gaya listrik itu adalah muatan dikali medan. Ya, jadi kita bisa dapatkan hitung juga nilai gaya dari formula medan listriknya. Ini bisa digunakan untuk menghitung gaya listrik pada suatu muatan listrik. Nah, sekarang vektor medan listrik. Ini ada muatan titik. Nah, ini adalah arah medan listriknya. Nah, ini juga muatan positif, ini muatan titik. Ketika dia ada muatan positif, di sini ada suatu titik, maka arah medan yang terbentuk itu adalah menjauh. Jadi ini positif, dia akan menjauh keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, arah muatannya itu akan mendekat masuk ke dalam, gitu ya. Nah, ini nilai untuk mencari nilai formula atau rumus untuk mencari nilai medan listrik, yaitu 1/4 epsilon 0 atau nilai K tadi konstanta dikalikan dengan muatan itu sendiri per R kuadrat atau jarak yang ada di antara itu. Nah, ini untuk bisa mencari nilai medan listrik pada muatan titik. Nah, medan listrik itu seperti juga pada gaya listrik, dia merupakan besaran vektor. Jadi dia ada arahnya juga. Nah, untuk menentukan nilai arah dari medan listrik itu bisa digunakan rumus 1/4 epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat dengan arah sumbu koordinatnya. Nah, ini kalau divisualkan arah garis medan untuk muatan positif itu tadi kan keluar ya, jadi dia akan keluar terus menjauh. Sedangkan kalau muatan negatif dari arah medannya itu akan masuk mendekati muatan. Nah, jadinya ketika ada dua muatan berdekatan, kalau dia berlawanan jenis, yang positif dia arah garis medannya keluar kan, yang dari sini yang keluar, tapi karena di sini muatan negatif, jadi masuk ke negatifnya, gitu. Yang ini yang keluar menjauh, yang di sini masuk atau mendekat ke muatan negatif, yang dari sini juga masuk. Sedangkan kalau dua muatan sejenis berdekatan, dia nggak akan ada yang masuk karena sama-sama karena ini adalah positif sama-sama keluar, ini sama-sama menjauh. Nggak ada garis medan yang membuat dia saling mendekat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi listrik statis? Bertanya, saya bertanya apakah dalam suatu tahun itu bisa lebih dari 2 muatan? Dalam satu apa? Dalam satu muatan, apakah bisa lebih dari 2? Bisa, jadi bisa. Jadi muatan itu apalagi pada listrik ya, muatan itu akan ada banyak, dia tersebar. Lalu gimana kita melihatnya? Kita mengacu pada satu muatan dulu. Seperti kalian ini, misalnya kalian menjelaskan dalam muatan yang berbeda-beda, jadi saling negatif. Nah, untuk kita bisa menghitung atau mengajukan jalan, kita mengacu pada satu dulu. Saya pada Lutfi sebagai acuan. Lutfi dihitung gaya listrik pada muatan Lutfi terhadap Fadil, misalnya berapa nilainya? Nah, itu dapat nilai satu. Gaya listrik pada Lutfi dan Fadil. Nanti dihitung lagi Lutfi terhadap siapa? Lutfi terhadap siapa? Nah, jadi berapa nih nilai gaya total yang terjadi pada Lutfi
itu adalah nilai total gaya dari Lutfi dengan Fatihah. Jadi nilai pada 1 dengan pada muatan Fatihah di 9. Kebayang ya? Oke, terus mungkin yang bertanya. Kalau enggak kita latihan soal ya. Bisa dicoba dulu. Ini ada 2 contoh soal dikerjakan. Jadi diketahui ada 3 buah muatan di sini. Nah, seperti tadi saya jelaskan, terkait fungsi kita bisa mengacu pada satu muatan tertentu dulu. Nah, di sini disebutkan muatan B ya, muatan B. Jadi ditanyakan untuk nilai gaya kolom pada muatan B. B kita berarti pertama kita harus hitung dulu gaya B terhadap A, gaya B terhadap C. Nah, lalu untuk nomor 2 menentukan arah dan pusat medan listrik pada titik P. Jadi titik P dihitung medan listriknya yang dipengaruhi oleh muatan Q dan muatan Q1 dan muatan Q2. Saya oke, coba dulu. Waktunya 10 menit ya. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi untuk nomor 1 ditanyakan besar dan arah gaya kolom. Nah, kita berarti bisa pakai rumus menghitung nilai gaya, yaitu H 1/4 epsilon 0 sebagai suatu konstan K dikalikan dengan Q1 dan Q2 per R kuadrat ya. Di mana Q1-nya adalah A, karena kan kita mengacu yang pada muatan B ya. Berarti B terhadap A dan B terhadap C. Jadi Q1-nya adalah A, Q2-nya adalah C per jarak masing-masing. Oke. Nah, yang kedua, kita bisa hitung nilai medan listrik dengan rumus sama 1/4 epsilon 0 atau konstan K dikalikan dengan Q per R. Nah, kalau medan listrik itu kita hitung satu-satu ya. Jadi terhadap muatan Q1-nya dan terhadap muatan Q2-nya dengan nilai R yaitu 4 cm. Oke, nah berikutnya nanti kalau mau cari buku referensi belajar untuk materi ini bisa kalian lihat di 2 buku ini ya. Ini buku sih, tapi kalau misalnya kalian ada mau cari-cari materi yang lebih singkat bisa di browsing juga. Oke, nah mungkin untuk sesi hari ini cukup. Saya minta nanti untuk feedback dan evaluasi bisa diisikan di buku ini ya, terkait dengan materi ya. Baik, mungkin sebelum ditutup ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, kalau kita sudahi. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.